Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Halo, perkenalkan namaku Humaira Permata dari Hubungan Internasional A Angkatan 2018 Universitas Mula Warman Samarinda. Apa kabarnya? Kuharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya, karena di luar sana pandemik masih mengelilingi kita. Jadi kita bisa stay di rumah aja bareng buat ngobrolin salah satu sejarah dari negara Cina. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang sejarah Cina yang cukup terkenal gitu ya di dunia, yaitu sejarah Perang Candu atau Perang Opium yang terjadi di abad ke-19. Jadi sejarah ini tuh melibatkan dua negara, yaitu Cina dan Inggris. Jadi pada masa itu Cina sebenarnya merupakan negara yang mengisolasi diri. Jadi dia menutupi diri gitu dari dunia luar. Dia menyendiri. Dan selama bertahun-tahun atau bisa dibilang beratus-ratus tahun, orang-orang di negara Cina ini tidak melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Tidak melakukan hubungan ekonomi gitu dengan negara-negara di luar. Tapi negara-negara di luar ini tuh pengen gitu melakukan perdagangan dengan Cina. Kenapa? Karena barang-barang dari Cina itu sangat populer di Eropa khususnya gitu, kayak terkenal gitu. Seperti kain sutra yang berasal dari Cina, terus porselin yang guci-gucinya itu, yang guci-guci putih gitu, mereka juga suka. Dan salah satu yang mereka suka banget, yang paling populer itu teh. Ya teh yang kita minum tiap pagi, yang kalau misalnya kita ke warung makan atau restoran itu pasti ada es teh atau teh hangat. Dan banyak dijual di warung-warung dekat rumah kita. Nah itu pada zaman itu orang-orang Eropa, mereka suka dengan teh. Dan mereka merupakan konsumen teh yang cukup besar. Bisa dibilang candu akan teh. Dan tehnya dari orang Eropa ini kan berasal dari Cina kan ya. Dan karena itu mereka pun perlu melakukan banyak kegiatan perdagangan dengan jumlah besar dengan negara Cina. Tapi sayangnya perdagangan ini sulit untuk dilaksanakan secara lancar. Karena pemerintah Cina waktu itu yang juga pada awalnya mengisolasi diri kan, mereka menerapkan kebijakan perdagangan yang cukup ketat gitu. Dan itu membatasi dengan negara lain dan cukup menyulitkan negara lain untuk melakukan perdagangan dengan mereka. Jadi di Cina itu mereka hanya membuka satu pelabuhan untuk melakukan perdagangan. Dan pelabuhan yang dibuka itu dan diizinkan itu bernama Guangzhou. Dan ya cuman satu pelabuhan aja gitu. Nah asal kalian tahu, perdagangan antara Inggris dan Cina ini pada saat itu kan ya, kan gak ada pesawat nih. Melalui jalur laut kan, pakai kapal. Dan jarak Inggris ke Cina itu memakan waktu sampai dengan 9 bulan. Jadi kalau kamu hamil pas berangkat nyampe Cina, pasti udah lahiran tuh. Karena emang lama gitu kan, lama di jalan. Jadi pastinya Inggris tidak suka dengan kebijakan ini, karena selain memakan waktu perjalanan yang panjang, terus mereka harus bolak-balik untuk dapatkan barang, mengeluarkan biaya yang sangat banyak gitu. Masa dapat barangnya sedikit aja dari satu pelabuhan aja. Inggris merasa kebijakan dari negara Cina ini nggak adil gitu untuk mereka. Karena pasti kan ya negara tuh mau mendapatkan keuntungan yang sama dengan negara. Gitu kayak misalnya kamu mau sesuatu dari aku, maka aku harus dapatkan sesuatu juga dari kamu yang sepadan gitu. Nah karena itu Inggris mencoba untuk menyiasati kebijakan perdagangan Cina ini agar mereka mau membuka perdagangan mereka. Saat itu Inggris pada masa itu sudah
menghasilkan perak yang diperdagangkan dengan Cina. Tapi ia merasa kurang gitu dengan perdagangan perak ini. Jadi Inggris berpikir, apa ya barang yang bisa bikin Cina mau mengeluarkan jumlah yang banyak untuk barang itu dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, lalu mereka melihatlah tanaman ini. Tanaman yang mereka lihat punya potensi. Tanaman yang berasal dari India yang dapat mendatangkan keuntungan besar. Itu opium. Namanya opium. Nah, pada saat itu India dikuasai oleh Inggris dan tanaman ini berasal dari India gitu. Jadi lebih mudah gitu ya. Dan opium ini bukan termasuk tanaman budidaya dan tumbuhnya liar di kawasan beriklim subtropis. Biji tanaman opium banyak digunakan sebagai campuran bumbu bahan masakan. Getah tanaman opium ini mengandung morfin yang dapat bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit. Umumnya, morfin digunakan sebagai anestesi atau obat bius sebelum melakukan operasi bedah. Nah, opium ini juga bisa mengurangi rasa lapar, merangsang batuk, dan menyebabkan konstipasi. Opium ini juga menimbulkan ketergantungan atau candu pada orang yang mengonsumsinya. Nah, dilihatnya kayak, wah kayaknya seru nih gini, ini pasti banyak yang suka. Tapi pada saat itu kan Cina melarang penggunaan opium ya, dilarang di Cina. Nah, jadi mereka harus menyeludupkan barang ini. Yang awalnya mereka seludupkan sedikit-sedikit, lama-lama sampai 17 ton yang diseludupkan. Gila nggak? Banyak banget gitu. Dan makin lama makin menambah gitu. Dan melihat ini kaisar pun khawatir gitu, kayak padahal sudah dilarang-larang gitu kan ya, sudah melarang melarang akan hal ini, tapi namanya warganya bandel kan ya, tetap dikonsumsi gitu, diam-diam tetap diseludupkan. Ya marah dong kaisarnya, terus disitanya tuh barang-barang haram itu dan ditenggelamkan di laut. Tapi Inggris menganggap, wah gak benar nih, ini kan milik pribadi, gak boleh disita dong. Jadi diancam tuh Cina kalau mereka akan mengepung pelabuhan Cina gitu kalau mereka masih melakukannya. Dan makin marah kaisarnya pun menolak untuk membayar kompensasi dan melarang perdagangan dengan bangsa Inggris. Lalu di bulan November 1839, tanpa peringatan, kapal Cina menembaki kapal perang Inggris. Dan dari tahun 1839 sampai dengan 1843, perang candu antar negara Cina dan Inggris pun dimulai. Lokasinya di pantai dan di laut. Pantai tenggara Cina, perangnya menggunakan kapal perang, saling menembaki di atas laut. Tapi karena persenjataan Inggris lebih unggul pada saat itu, Inggris lebih mudah menguasai kota-kota pelabuhan. Dan dalam situasi terdesak pun, Kaisar Dongguang terpaksa menyerah pada Inggris dan menyetujui beberapa perjanjian Nanjing. Isi perjanjian Nanjing itu seperti ini. 1. Cina menyewakan Xianggang, saat ini namanya Hong Kong, pada Inggris. 2. Pelabuhan-pelabuhan Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai harus dibuka bagi perdagangan dengan pihak Inggris. 3. Cina diwajibkan membayar kerugian perang sebesar 21 juta mata uang perak. 4. Memberikan hak istimewa bagi Inggris, serta membuka daerah khusus ekstrateritorial bagi tempat tinggal warga Inggris. 5. Hubungan antara penjabat-penjabat Cina dan Inggris harus berdasarkan asas amarata. 6. Inggris berhak mengangkat konsul di tiap-tiap pelabuhan yang dibuka bagi aktivitas perdagangan mereka. Nah, dari perjanjian ini kita bisa melihat ya, dan ini tuh cukup merugikan Cina dan banyak menguntungkan negara Inggris. Ya, tapi karena situasinya terdesak, jadinya perjanjian ini ditandatangani lah dan disahkan pada 29 Agustus 1842. Dan itu sedihnya, setelah dilakukan tanda tangan ini,
penyeludupan masih terus berlangsung gitu di Cina. Kayak sudah Cina sudah mengalami kerugian banyak dan mengalami kerugian banyak, dan ternyata penyeludupan opium ini masih berlangsung gitu. Padahal ini hal yang menyebabkan mereka perang, yang memicu peperangan terjadi pada mereka. Nah, menurut kalian gimana nih cerita sejarah tersebut? Apakah pihak Inggris melakukan hal yang benar atau sebaliknya Cina yang benar? Kalian di tim mana nih, Cina apa Inggris? Nah, menurut kalian seru nggak? Kalau ada tambahan bisa tuh langsung di komen aja. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcastku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.